perlu kita apresiasi ya kerja dari teman-teman di KPK kaitannya dengan tiga peristiwa tangkap tangan yang terjadi pada Rabu kemarin ya, tanggal 17 Desember tahun 2025 kemarin, yang ternyata KPK dalam hal ini penyidiknya melakukan operasi tangkap tangan setidaknya di daerah yang pertama adalah di Banten, kemudian yang kedua di Bekasi, dan yang ketiga di daerah Kalimantan Selatan, ya kan? Nah, ini perlu kita apresiasi karena apa? Karena ternyata kerja-kerja KPK ternyata tidak hanya fokus pada pencegahan. Cuman persoalannya ketika kemudian kita melihat dalam kurun waktu tahun 2025 kemarin, ternyata KPK kalau dalam catatan saya begitu, setidaknya KPK baru mengadakan operasi tangkap tangan hanya 11 kali dengan 3 peristiwa tangkap tangan kemarin. Yang pertama adalah ketika setidaknya di bulan Maret ya, di Ogan Komering Ulu, kemudian Beruntutan, Ponorogo, terakhir yang terakhir adalah Lampung Tengah, dan Lampung Tengah pun di Desember begitu, artinya di kuartal ketiga begitu. Nah, pertanyaannya kemudian kalau kita bicara pada sisi entitas KPK dengan undang-undang baru ini, yang kebaruannya Undang-Undang 19 2021 ya, 2022 ya, undang-undang terbaru KPK begitu, maka di situ ada pertanyaan begitu. Ada pertanyaannya adalah apakah rentetan pelaksanaan OTT di akhir tahun kuartal ketiga ya, di akhir tahun ini, apakah kemudian pertanyaan yang menggelitiknya atau pertanyaannya yang lebih satirnya begitu adalah apakah ini kegiatan OTT berkaitan dengan serapan anggaran KPK di akhir tahun? Ini pertanyaan juga. Dan kemudian yang kedua adalah pertanyaan lagi adalah kenapa kemudian yang di OTT itu adalah kelas-kelas perkara-perkara di tingkat 1. Sementara kemudian kalau kita lihat dari ketentuan undang-undang KPK sendiri kan perkara-perkara yang setidaknya di bawah 1 miliar itu menjadi lebih fokus kepada penyidik kejaksaan atau kepolisian dalam hal korupsi. Bahkan kemudian kalau kita bicara undang-undangnya, ketika KPK melihat bahwa perkara ini tidak memenuhi kualifikasi yang ditangani KPK, KPK bisa menyerahkan sebaliknya. Menyerahkan sebaliknya, menyerahkan kepada penyidik kepolisian bisa, kejaksaan bisa, ketika kemudian misalnya perkaranya tidak memenuhi kualifikasi yang ditangani oleh KPK. Nah, inilah supervisi yang dimaksud oleh undang-undang. Nah, yang lebih lucu lagi kemudian ketika kita kemudian terhenyak juga begitu ya, terkait dengan OTT yang ada di yang terjadi kemarin di Banten. Karena di situ melibatkan, ternyata di situ ada dari 9 orang yang diamankan oleh KPK itu ternyata ada 1 oknum dari kejaksaan ya, dengan dalih bahwa kejaksaan setelah terjadi OTT orang itu diamankan begitu. Kemudian ternyata KPK kemudian berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Artinya seorang ini ditangkap tangan, kemudian KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, dan ternyata hasilnya kemudian bahwa perkara yang melibatkan oknum kejaksaan ini yang belum jelas siapa gitu, apakah itu Kejaksaan Negeri Tangerang atau Kejati Banten, itu belum jelas. Kemudian dengan dalih ya, di dalam press conference-nya kemudian KPK menyatakan perkara yang melibatkan oknum kejaksaan ini kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan tindak lanjutnya, dengan alasan bahwa sprindik sudah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung per tanggal 17 juga. Nah, ini kan pertanyaan yang menggelitik bagi dalam konsep penegakan hukum, apakah ini memang bagi-bagi kue atau sesama penegak hukum dilarang saling mendahului begitu. Ini perlu kemudian kita cermati karena apa? Karena kemudian sesungguhnya ketika perkara-perkara yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum sendiri, tentunya ketika kemudian ditangani, walaupun ditangani oleh internal, setidaknya ada rasa-rasa etat de corps begitu, ada rasa-rasa untuk melindungi korpsnya sendiri, itu mesti akan terjadi begitu, walaupun kasih Jamintel ya, PLT Jamintel sudah menyatakan akan diupayakan proses yang melibatkan oknum kejaksaan ini akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan lain sebagainya. Cuman persoalannya adalah ketika itu terjadi dan sudah ditangani KPK, yang seharusnya
Bahkan kalau di dalam undang-undangnya KPK sekarang ini ya, KPK bisa mengambil alih perkara-perkara yang ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian. Bahkan ada kewajiban di undang-undang KPK itu ketika perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh instansi lain harus melaporkan kepada KPK. Nah, ini malah kebalikannya begitu. OTT yang nangani KPK, yang melakukan OTT KPK, kemudian setelah setelah ada koordinasi dalam waktu 1 hari ya, 1 kali 24 koordinasi, kemudian ternyata dikembalikan, diserahkan kepada kejaksaan dengan alasan sudah ada sprindik dari Kejaksaan Agung terhadap perkara itu. Pertanyaannya kemudian, apakah ini dalam rangka diferensiasi fungsi penyidikan dalam konsep pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana KUHP yang baru atau apa, kita belum tahu. Tetapi yang jelas ketika perkara-perkara itu ditangani oleh lembaga internal, walaupun ini konsep pidana tidak mengenal itu, tapi setidaknya ketika itu terjadi, maka kemungkinan akan terjadi upaya-upaya etat dekop, semangat memiliki entitas memiliki korupnya itu akan masih tetap terjadi. Jangan lupa ketika misalnya pada beberapa waktu yang lalu begitu ya, sekitar 2 tahun yang lalu, terjadi juga ketika oknum Kejaksaan Negeri Surakarta tertangkap tangan oleh KPK begitu kan. Bahkan kemudian sempat dianggap buron, kemudian Jaksa Agung justru yang menyerahkan si buron ini ya kepada KPK untuk dilakukan penyelidikan. Nah, pada kondisi sekarang ini kok berbalik begitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman KPK kaitannya dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kemarin. Dan pertanyaan yang lebih besarnya lagi, apakah ya OTT yang hanya 11 kali dalam tahun 2025 ini ada kaitannya dengan pola pencegahan yang ada di dalam undang-undang KPK baru. Kalau ini terjadi, maka memang benar bahwa undang-undang KPK yang baru ini adalah dalam rangka untuk memang setidaknya menghambat dalam tanda kutip kerja-kerja pemberantasan korupsi dalam hal pemberantasannya begitu. Saya kira itu kaitannya dengan peristiwa OTT KPK yang kemarin. Karena catatan kita bahwa OTT KPK di tahun 2025 ini hanya 11 kali dan itu perkara-perkara di tingkat bawah. Saya kira itu kaitannya dengan OTT KPK dan mengakhiri tutup tahun bisa jadi. Kita nggak tahu apakah di besok-besok atau 25. Ya kalau memang ada kejadian ya enggak masalah. Tetapi sesungguhnya ketika kejadian itu terjadi ya harus dikembalikan kepada transparansi, akuntabilitas KPK itu sendiri dalam menangani sebuah perkara. Jangan kemudian terjadi seperti yang di OTT di Banten tadi. Kaitannya dikembalikan karena keduluan sprindik. Nah, ini keduluan sprindik ini membuktikan bahwa penyidik-penyidik KPK ya kalah setar begitu, kalah setar dengan penyidik-penyidik di Kejaksaan Agung. Demikian saya kira kaitannya dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di 3 tempat pada kesempatan yang sama 17 Desember 2025.